Setelah dua permainan yang membuat mereka menyadari kejamnya sistem di balik tempat ini, para peserta kini dihadapkan pada kenyataan baru. Ancaman bukan hanya datang dari permainan, tapi juga dari orang-orang di sekitar mereka. Rasa percaya mulai goyah, kerjasama menjadi satu-satunya jalan. Tapi, ketika kepercayaan diuji dalam kondisi paling genting, siapa yang benar-benar bisa diandalkan? Dan, mampukah tim yang dianggap paling lemah justru bertahan di permainan yang terlihat mustahil? Inilah alur cerita lengkap Squid Game episode 4, saat strategi dan kepercayaan menentukan segalanya. Setelah melewati dua permainan yang menguras fisik dan pikiran, para peserta kini semakin sadar. Untuk bertahan hidup di tempat ini, mereka tak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kecerdasan, kepercayaan, dan kerjasama. Episode ini dibuka dengan suasana sunyi di dalam asrama besar tempat para peserta tidur. Ranjang-ranjang yang tersisa makin sedikit, dan begitu pula jumlah peserta. Namun satu hal kini terasa berbeda, mereka mulai saling memandang dengan rasa curiga. Setiap orang menyadari bahwa bukan hanya permainan yang berbahaya, tapi kondisi di antara peserta pun semakin tak bisa ditebak. Saat waktu makan tiba, para peserta hanya diberikan sepotong roti dan sebotol air. Jumlahnya pas-pasan. Tapi kelompok tertentu mengambil jatah lebih. Beberapa peserta pun tak kebagian makanan. Tapi alih-alih menyelesaikan, para penjaga justru membiarkan kondisi ini. Dan justru dari sini, kita tahu bahwa pertarungan di tempat ini tidak hanya terjadi di arena permainan, tapi juga dalam dinamika harian, psikologis, sosial, bahkan emosional. Gi-hun menyadari bahwa bertahan sendirian tak akan cukup. Maka ia mulai membentuk tim kecil bersama beberapa orang yang ia percaya. Sang-woo, si cerdas dari Universitas Seoul. Ali, yang kuat dan tulus. S.I.Byok, pencuri cerdik dari Korea Utara. Dan Oh Il-nam, kakek tua yang meskipun tampak lemah, tapi sangat waspada. Kelima orang ini bersatu karena menyadari bahwa di dalam permainan berikutnya, kemungkinan besar kerjasama akan menjadi kunci. Keesokan harinya, para peserta dipanggil ke arena. Kali ini mereka diminta membentuk tim berisi 10 orang. Beberapa orang segera mengumpulkan anggota terkuat, yang terlihat kokoh dan besar. Gi-hun dan timnya kesulitan mencari anggota tambahan, hingga akhirnya mereka mengajak beberapa peserta yang jarang dilirik, termasuk seorang wanita tua. Keputusan itu sempat membuat mereka ragu. Tapi Gi-hun percaya, dalam permainan ini, bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa bekerja sama. Arena permainan kali ini benar-benar berbeda. Para peserta dibawa ke sebuah ruangan besar, dan ternyata permainan yang harus mereka hadapi adalah tarik tambang, tapi dengan konsep yang sangat ekstrim. Mereka berdiri di atas panggung tinggi, dua tim saling menarik tambang di arah berlawanan. Tim yang kalah akan tereliminasi. Suasana langsung berubah serius. Semua mulai berpikir strategi. Tim Gi-hun terlihat lebih lemah secara fisik dibanding tim lain. Tapi justru disinilah episode ini menunjukkan pelajaran penting. Semua mata menatap ke depan. Di hadapan mereka, sebuah arena terbuka. Dua tim berdiri di atas landasan tinggi, saling berhadapan, terikat oleh satu tambang panjang yang akan menentukan segalanya. Bukan hanya soal permainan, tapi tentang siapa yang pantas untuk bertahan hari ini. Tim Gi-hun tampak gugup. Dilihat dari luar, mereka tampak seperti kelompok yang tidak ideal. Ada kakek tua, dua perempuan, dan tidak banyak tenaga besar seperti tim lawan. Namun di saat yang lain mengandalkan kekuatan otot, mereka mengandalkan akal. Dan di tengah tekanan itu, kakek Il-nam maju memberikan wejangan yang tak disangka-sangka. Tarik tambang bukan hanya tentang kekuatan. Ini soal irama, kepercayaan, dan strategi. Dengan penuh ketenangan, ia memandu mereka membentuk formasi kunci, posisi silang, kaki bersudut, dan penyeimbang di belakang. Mereka memegang tambang bukan dengan panik, tapi dengan kehati-hatian penuh perhitungan. Lalu, mereka menanti, menunggu isyarat dimulai. Ketika peluit dibunyikan, tim lawan langsung menarik sekuat tenaga. Tim Gi-hun sempat terseret, mereka tampak terancam. Namun sesuai instruksi sang kakek, mereka tidak melawan secara langsung. Mereka menahan, menunggu. Dan saat tenaga lawan mulai tak seimbang karena terlalu agresif, mereka membalikkan keadaan. 1, 2, 3. Langkah perlahan tapi terkoordinasi. Sang-woo, melihat celah, memberikan aba-aba untuk mengubah ritme. Taktiknya gila. Sesaat melepas tarikan, membuat tim lawan terhuyung karena kehilangan tekanan. Lalu dengan serentak,
tim Gi-hun menarik kembali. Bersama, dalam satu kekuatan yang dibangun dari keyakinan, bukan sekadar tenaga. Permainan ketiga telah selesai, dan tim yang awalnya diremehkan justru membuktikan bahwa kekuatan sejati tak selalu terlihat dari luar. Di tengah tekanan, rasa takut, dan keraguan, mereka bertahan, bukan karena tenaga, tapi karena kepercayaan. Namun mereka juga tahu, ini baru sebagian dari perjalanan. Rintangan berikutnya bisa datang dari mana saja, dari permainan, atau bahkan dari sesama peserta. Apakah kerjasama akan tetap menjadi senjata utama? Atau justru berubah menjadi kelemahan? Temukan jawabannya di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan cerita dari Squid Game.